pagi anak-anak. Iya, hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang hari Selasa, yaitu persamaan linear satu variabel. Nah, di pertemuan yang hari Selasa itu, Miss sudah kasih beberapa banyak sekali tugas yang menuntun kamu untuk terlebih dahulu memahami persamaan linear satu variabel. Nah, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan itu. Kamu bisa cross check jawaban kamu, oke? Nah, apa yang kalian ketahui mengenai persamaan linear satu variabel? Nah, seharusnya waktu kalian sudah menjawab materi-materi yang ada di PPT maupun di LKS yang Miss buat, nah seharusnya sudah bisa menentukan atau menjawab pertanyaan ini. Apa yang kalian ketahui mengenai persamaan linear satu variabel? Nah, mari kita perhatikan contoh-contoh ini. Bentuk-bentuk persamaan di bawah ini, manakah yang merupakan bentuk persamaan linear satu variabel? Lihat, yang pertama, x kuadrat tambah 4. Oke, kemudian 5x tambah y sama dengan 6. 5x tambah 2. Kemudian yang keempat, x kuadrat tambah 2x. Yang kelima, 2x sama dengan 8. Nah, yang mana yang merupakan bentuk persamaan linear satu variabel? Yes, yang merupakan bentuk persamaan linear satu variabel adalah 5x ya, tambah 2 dan 2x sama dengan 8. Oke, dari bentuk-bentuk persamaan di atas, apa pengertian dari persamaan linear satu variabel? Persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan dan hanya memiliki satu variabel berpangkat 1. Oke, lihat. Kenapa ini tidak merupakan persamaan linear satu variabel? Karena dia berpangkat 2. Nah, kenapa yang 5x tambah y sama dengan 6 bukan persamaan linear satu variabel? Ingat, dikatakan satu variabel. Di sini variabelnya siapa saja? X dan y. Kalau dia x dan y memuat dalam suatu persamaan, berarti dia adalah persamaan linear dua variabel. Kenapa dua variabelnya? Yes, karena dia punya variabel x dan y. Lalu, kenapa yang nomor 3 ini merupakan persamaan linear satu variabel? Karena dia hanya memuat variabel x. Oke, memuat variabel x. Nah, seharusnya di sini 5x tambah 2 sama dengan 0 ya. Nah, 5x berarti variabelnya hanya x saja, berarti bisa dikatakan dia persamaan linear satu variabel. Nah, yang ini bagaimana, Miss? Ya, sama juga. Dia berpangkat 2. Oke, variabelnya berpangkat 2. Jadi tidak persamaan linear satu variabel. Nah, yang ini persamaan linear satu variabel. Karena apa? Karena dia hanya punya satu variabel dan berpangkat 1. Oke, bisa ya. Jadi, persamaan linear satu variabel jika ya, di dalam persamaan itu hanya ada satu variabel dan berpangkat 1. Oke. Nah, kamu juga harus ingat bahwa suatu persamaan linear itu dihubungkan dengan tanda sama dengan. Oke. Mari kita perhatikan. Di sini ada namanya koefisien, ada variabel, ada konstanta. Oke, saya ulangi. Kalau kamu mau nanti membuat bentuk umum persamaan linear satu variabel, ingat, dia memiliki yang namanya koefisien, variabel, dan konstanta. Dan harus berpangkat 1. Oke, berpangkat 1. Dihubungkan oleh tanda sama dengan. Kalau tidak dihubungkan tanda sama dengan, itu nanti beda cerita. Bukan persamaan linear lagi. Oke, bukan persamaan lagi. Tapi namanya adalah pertidaksamaan. Oke, nanti kita lihat yang di LKPD ya. Oke, bagaimana bentuk umum persamaan linear satu variabel? Nah, kalau kita ambil dari contoh ini, nakku. Ada yang namanya koefisien. Ada namanya variabel, ada namanya konstanta. Nah, kita kalau namanya membuat bentuk umum berarti kita misalkan. Oke. Kita misalkan koefisien ini sembarang bilangan yang diwakilkan oleh huruf lain. Oke, diwakilkan huruf lain. Seperti contohnya Miss buat adalah A. Jadi A di sini adalah koefisien. Oke. A di sini adalah koefisien. Kemudian di sini x-nya itu merupakan variabel. Oke, x variabel. B di sini adalah konstanta. Kenapa? Yes, karena
Setiap bilangan yang tidak dibubuhi huruf namanya konstanta. Oke? Jadi A dan B adalah suatu bilangan, tapi di A dia koefisien, yang di B dia konstanta. Nah, atau bisa juga ditulis bentuk persamaan linearnya adalah AX sama dengan B. AX sama dengan B, di mana A tidak sama dengan 0. Oke? A tidak sama dengan 0. Baik. Jadi, inilah namanya bentuk umum persamaan linear satu variabel. AX tambah B sama dengan 0 atau AX sama dengan B. Solusi yang paling tepat untuk menyelesaikan persamaan linear satu variabel adalah dengan cara menggunakan persamaan-persamaan yang ekuivalen. Apa sih ekuivalen ini? Ya, ekuivalen ini memiliki makna sama. Oke? Ekuivalen itu artinya sama. Jadi, persamaan linear dapat diselesaikan dengan cara ya menambah atau mengurangi dengan bilangan yang sama, ekuivalen. Nah, contohnya kita langsung masuk ke contoh saja biar kamu mudah memahaminya. Oke. Nah, di sini Miss kasih contoh X kurang 5 sama dengan 8. X kurang 5 sama dengan 8. Yang mana itu yang ekuivalen? Ya, kamu mungkin bingung ya membaca buku paketmu ya, karena ada di situ dikatakan menambah kedua ruas dengan bilangan yang sama. Ruas itu artinya posisi ya, posisi atau letak suatu bilangan. Apakah dia di kiri atau di kanan? Kalau ditulis di kiri berarti ruas kiri. Kalau ditulis di sebelah kanan berarti ruas kanan. Oke, yang mana yang ekuivalen itu, Miss? Nih, perhatikan. X kurang 5 sama dengan 8. Di sini dituliskan X kurang 5 tambah 5. Kemudian sama dengan 8 ditambah 5. Yang ekuivalen itu adalah yang di ruas kiri ditambah 5. Kemudian di ruas kanan ditambah juga 5. Jadi kedua ruas sama-sama ditambah 5. Kedua ruas sama-sama ditambah 5. Oke? Nah, inilah namanya yang ekuivalen. Oke, pertanyaan selanjutnya, kenapa harus ditambah 5, Miss? Kenapa nggak ditambah 6? Kenapa nggak ditambah 7? Perhatikan bilangan yang setelah si X. X kurang 5. Jadi, bilangan berapa yang mau kita tambahkan di kiri atau di kanan adalah bilangan ya, lawan dari bilangan yang ada di ruas kiri atau tepatnya yang ada di sebelah si X, variabel kita. Oke. Jadi kalau di sini kurang 5 berarti supaya dia 0, maka kita harus tambah 5. Oke. Supaya dia 0, X kurang 5 ini, supaya kurang 5 ini menjadi 0, kita harus tambah 5 atau kita harus tambahkan dengan bilangan lawannya. Oke, negatif ditambah dengan positif. Oke. Maka X kurang 5 tambah 5 minus 5 ditambah 5 hasilnya adalah 0. Oke, berarti tinggal apa? X dikurang 0 yaitu X. Oke. Selanjutnya 8 ditambah 5 sama dengan 13. Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan di atas ini adalah 13. X-nya bernilai 13. Oke, untuk lebih memahami lagi, kita coba lagi yang ini. Oke. 2X tambah 3 sama dengan X tambah 7. 2X tambah 3 sama dengan X tambah 7. Langkah yang pertama adalah kita mau membuat 3 ini menjadi 0. Lihat ya, perhatikan ini positif 3. Berarti lawan dari positif 3 adalah negatif 3. Maka 2X tambah 3 kurang 3. Oke, tambah 3 kurang 3. Kalau di ruas kiri dikurang 3, maka di ruas kanan pun harus dikurangi. Yes, harus kurangi 3. Maka X tambah 7 tetap tulis ulang. Kemudian kurang 3. Oke, yang di atas, ya, yang di ruas kanan atas ini sama dengan ruas kanan yang sebelah bawah. X tambah 7 kurang 3. Di ruas kiri dikurang 3, ruas kanan kurang 3. Oke, next. 2X tambah 3 kurang 3. 3 dikurang 3 adalah 0. Berarti sisanya berapa? Yang di ruas kiri? Yes, 2X. Ini dia 2X. Next. X ditambah 7 kurang 3. 7 kurang 3 sama dengan 4. Maka yang di ruas kanan tersisa bilangan X ditambah 4. X ditambah 4. Oke. Ingat ya nak, yang dikurang dan ditambah hanya berlaku untuk yang suku sejenis. Apa itu suku sejenis? Miss ingatkan lagi. Suku sejenis adalah jika dia sama-sama konstanta, jika dia sama-sama memiliki variabel
yang berpangkat yang sama. Oke, kita next. Nah, setelah 2x sama dengan x tambah 4. Nah, sekarang x-nya ini yang di ruas kanan mau kita jadikan 0. Maka kalau ini supaya dijadikan 0 x ini yang di ruas kanan ini, maka dia harus ditambahkan atau dikurangkan dengan bilangan atau variabel yang sama. Oke nih, x. X ini kan dia tidak koefisiennya 1 artinya ya kalau hanya ditulis x. 1 dikurang berapa atau x dikurang berapa supaya dia 0? Karena di sini positif. Yes, harus dikurangi dengan x. Maka kalau di ruas kanan dikurang x, ini, maka ruas kiri pun harus dikurang x. Maka 2x dikurang x sama dengan x dikurang x tambah 4. 2x dikurang x, 2 dikurang 1 sama dengan 1. Ya, 1. Oke, sama dengan x dikurang x 0. Ya, nih 2x yang ini dikurang x sama dengan x. X dikurang x sama dengan 0. 0 tambah 4 sama dengan 4. Maka ya, himpunan penyelesaiannya adalah 4. Jadi nilai x-nya yang di sini adalah 4. Bisa ya? Oke. Kemudian x per 2 sama dengan 3. Di sini dibuat keterangannya mengalihkan kedua ruas persamaan dengan bilangan yang sama. Oke. Nah, kalau kamu dapat soal yang seperti ini, x per 2 sama dengan 3, maka kamu harus mengusahakan variabelnya, oke? Mengusahakan bentuk dari variabelnya harus x. Nggak boleh pakai per atau nggak punya koefisien, oke? Harus bernilai 1, artinya harus bernilai 1. Nah, x per 2, oke? X per 2 berarti lihat ini penyebutnya adalah 2. Maka kita harus kalikan dengan 2. Oke, lawan dari bagi adalah kali. Lawan dari bagi adalah kali. Maka dikalikan dengan penyebut yang sama. Oke, penyebut yang sama. Nah, jadi 2 dikali x per 2. Oke, 2 dikali x per 2. Ya, nanti kan bentuknya seperti ini ya. 2 dikali x adalah 2x dibagi 2. Oke. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Oke. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Nah, maka kalau di sebelah kiri dikali 2, maka ingat kamu harus adil. Di ruas kanan pun harus dikali 2. Maka 2 dikali 3 sama dengan 6. Yang di ruas kiri tadi kan 2 bagi 2 sama dengan 1. 1 dikali x adalah x. X itu sendiri. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 6. Oke, next yang ini. 3x sama dengan 21. Lihat di sini 3x artinya kan 3 dikali x ya. 3 dikali x. Maka lawan kali apa? Lawan kali adalah bagi. Berarti dibagi dengan berapa? Lihat ini, koefisiennya berapa? Koefisiennya 3. Berarti dibagi dengan 3 dong. Oke, good. 3x dibagi 3 sama dengan 21 bagi 3. Ruas kiri dibagi 3, maka ruas kanan dibagi 3. Nah, 3 dibagi 3 sama aja kayak yang tadi ya, Nak. 3x bagi 3. Berarti 3 bagi 3 hasilnya 1. 1 dikali x adalah x itu sendiri. Nah, ini x itu sendiri. Jadi 21 bagi 3, 7. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 7. Paham? Oke. Next. Yang nomor 5. Ya, 3x kurang 5 sama dengan x tambah 17. Nah, kalau yang seperti ini selesaikan dulu 5-nya. Oke, selesaikan dulu 5-nya. Baru nanti kita selesaikan x-nya. Oke. Nah, ini tadi kan kurang 5. Berarti lawan kurang 5 adalah tambah 5. Good. 3x kurang 5 tambah 5 sama dengan x tambah 17 dikurang 5. Sorry, bukan dikurang 5 nih ya. Bentar ya, 3x. Aturannya di sini tambah 5. Ada yang salah. Oke, 3x kurang 5 tambah 5 sama dengan x tambah 17 ditambah 5 di sini seharusnya. Nanti Miss perbaiki dulu yang ini.
Oke, itu aja dulu. Nah, dari uraian di atas, tampak bahwa kelima persamaan mempunyai penyelesaian yang sama. Apa pengertian dari persamaan yang ekuivalen? Nah, jadi ekuivalen itu apa? Ya, dikatakan dua persamaan itu dikatakan dua persamaan atau lebih persamaan, ya, dikatakan ekuivalen jika ditambah atau dikurang dengan bilangan yang sama dan dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Jadi bilangannya harus sama. Oke. Nah, ini latihannya, selesaikan dengan yang ekuivalen seperti tadi. Oke. Nah, sekarang bagaimana yang LKS itu, Miss?